Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo bersama jajaran-jajarannya, hormati kepala bidang, para seksi, yang kami hormati para puskesmas, Botonegoro, Dirin, Wurad, jemaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun 2019 kita menghadiri majelis taklim, majelis yang penuh mubarakah, dan insyaallah akhir tahun ini berarti jadi husnul khotimah buat kita, akhir yang baik dengan kita menghadiri majelis taklim pada tahun ini dengan kita senantiasa berbuat kebaikan. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Menyerupai di sini adalah ciri khas. Kita mengikuti ciri khas mereka. Kalau kaumnya Nabi Lut, ciri khas mereka di samping homo dan juga lesbi, di samping ciri khas mereka kaumnya Nabi Lut itu adalah homo dan lesbi, juga di antara ciri khas dari kaumnya Nabi Lut itu adalah mereka kentut di hadapan orang banyak kemudian mereka tertawa. Itulah ciri khas dari kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau ada orang yang kentut di hadapan orang banyak setelah itu dia tertawa, berarti dia mengikuti ciri khasnya kaumnya Nabi Lut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ciri khas juga kita mengikuti ciri khas mereka dengan kita mengiyakan hari raya mereka. Kita mengiyakan hari raya mereka. Orang sering mengatakan, "Ustaz, itu kan toleran." Iya. Jangan sampai karena kita takut dikatakan radikal, kemudian toleransi kita kebablasan. Ya, orang kadang takut dikatakan radikal, sehingga toleransinya kebablasan.
ya, maka kita harus lihat batasan toleransi itu di mana, ya. Ada batasan toleransi yang harus kita jaga bersama. Toleransi itu sangat perlu, tetapi ada batasan-batasan toleransi juga yang harus kita jaga. Kalau dia dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maka tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ammat tahni'ah, sesungguhnya mengucapkan selamat kepada orang selain dari orang muslim itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena bukan masalah selamatnya, tetapi kita lihat ada beberapa hukum yang berubah itu cuma karena kata-kata. Contohnya seperti orang yang cerai. Orang cerai itu cuma dia katakan, saya ceraikan kamu. Selesai. Langsung putus hubungan suami istri. Hanya dengan kata-kata. Orang menganggap yang penting kan Ustaz bukan dengan hati. Bukan masalah hatinya. Tetapi ini kata-kata. Kata-kata pun akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lihat mana batasan toleransi. Toleransi itu dalam masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan, dalam masalah-masalah yang bersifat selain dari ibadah, selain dari hari raya, maka itu termasuk toleransi. Tapi kalau dia masuk dalam ranah ibadah, masuk dalam ranah hari raya, maka dia bukan namanya toleransi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ada 3 hal yang kita itu menyerupai mereka. Pertama, kita memberikan kecintaan kepada mereka. Jadi cinta itu harus kita berikan kepada orang muslim. Jadi kita harus mencintai kepada orang muslim. Tidak boleh kita mencintai kepada orang selain dari orang muslim. Kalaupun kita mencintai, cuma sekedar cinta begitu saja. Bukan cinta karena cinta seutuhnya. Karena cinta seutuhnya itu harusnya kita berikan kepada orang muslim. Karena lihat bagaimana anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, bayangkan ini dari sisi biologis itu anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tetapi dari sisi akidah Allah mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an itu bukan dari keluargamu. Bayangkan, dari sisi biologis itu bagian dari keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi dari sisi akidah Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia itu Kan'an itu bukan bagian dari keluargamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya. Ya. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inni bari'um mimma ta'budun." Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Bayangkan, ini anak dengan bapak. Tadi kalau Nabi Nuh itu bapak dengan anak, ya, bapaknya orang muslim, ya, anaknya bukan muslim. Ya, sekarang Nabi Ibrahim alaihi salam anaknya muslim, tapi bapaknya tidak muslim. Anaknya mengatakan, "Inni bari'um mimma ta'budun." Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah di antara kita menyerupai mereka dari sisi pakaian mereka. Jadi kita harus lihat mana pakaian-pakaian yang memang itu ciri khas, ya, ciri khas mereka. Jadi ada pakaian yang sama dengan muslim, itu kita tidak mengikuti mereka. Tetapi kalau ada pakaian-pakaian yang ciri khas mereka, ya, ada topi yang ada ke belakang itu sedikit, ya, jelas itu ciri khas. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim memakai pakaian yang demikian. Jangan sampai, kadang kalau mungkin orang-orang besar tidak ditawarkan dengan demikian, tetapi kalau anak-anak kadang ditakut-takuti, ya, nanti akan diisi di karung kalau tidak pakai pakaian yang demikian. Ya, maka harus kita jaga-jaga terlebih dahulu, jangan sampai kita sebagai seorang muslim ditakut-takuti sehingga dipakaikanlah pakaian ciri khas dari mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang harus melihat
mana ranah yang harus kita bisa ikuti atau kita ucapkan, dan mana yang kita tidak bisa ucapkan dan tidak bisa kita ikuti. Karena ini berkaitan masalah akidah. Karena akidah itu harga mati. Ya, akidah itu harga mati, karena yang dipertaruhkan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, ihfazillah." Ketika ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nabi mengajarkan kepada anak, "Ya gulam, ihfazillah." Wahai anak, jagalah Allah. Ya. Yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah dalam masalah tauhid. Masalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah yang sangat perlu. Kalau dari anak-anak saja sudah tidak diajarkan tauhid, jelas dia tidak akan mengenal siapa Tuhannya, ya, sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan Allah itu di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini ajaran yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Apabila kamu minta, hendaklah kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah arti sebuah surah Al-Fatihah yang kita baca? Ya, sehingga kita membaca surah Al-Fatihah, namun prakteknya kita menyalahi surah Al-Fatihah. Ya, orang kadang membaca Al-Fatihah ulang-ulang, tetapi prakteknya dia masih pergi ke dukun, pergi ke paranormal, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, sehingga dia ketika tidak lagi dia stres, dia hanya pergi ke dukun. Maka inilah yang membatalkan akidah. Bahkan surah Al-Fatihah yang dia baca itu tidak masuk ke dalam hatinya, karena dia hanya percaya kepada dukun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhiba ala syari'ati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal tersebut, faqad kadziba ala syari'ati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Itu orang yang percaya kepada dukun. Atau biasanya anak muda, kalau bintang jatuh, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya jodoh." Padahal bintang jatuh itu adalah tanda bahwasannya syaitan itu dilempar dari langit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami hiasi langit itu dengan bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu melempar dari syaitan. Jadi kalau ada bintang yang jatuh, jangan kita berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh. Karena bintang yang jatuh itu tanda bahwasanya syaitan itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, karena mereka mendengarkan berita-berita dari langit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita perhatikan bersama dalam masalah akidah. Karena masalah akidah ini yang harus kita kuatkan terlebih dahulu, karena tidak ada gunanya kita bolak-balik ke tanah suci, tidak ada gunanya kita beribadah kepada Allah, namun kalau ibadah kita campuri dengan hal-hal yang bersifat kesyirikan, maka itu akan sia-sia semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak pernah berbuat syirik. Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik,
maka akan terhapus seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka harusnya kita menjaga baik-baik, jangan sampai ibadah kita dia akan dimasuki oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari syaitan laknatullahi alaihi. Sekian, wallahu a'lam bissawab. زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل أطلق الصاروخ هيا واقهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية أطلق الصاروخ هيا واقهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 يبنى أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يبنى أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه